Amin Allahu Rabbul Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyar ustadzat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita, pimpinan orang tua kita Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajah Badariyah mata'anallah bituli hayatiha, pimpinan Majelis Taklim Ibu Fatimah serta wakilnya Ibu Aina serta pengurus yang lainnya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah Majelis Taklim yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan mendahului daripada doa baca Yasin, kemudian nanti Ibu lanjutkan, terserah baca ratib apa baca tahlil. Setelah saya selesai, saya mohon izinnya, saya udah izin terlebih dahulu melalui WA-an chattingan dengan ketua kita. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Oleh karena itu di sini saya awalan ya Bu ya. Ya, mohon ridhonya, mohon izinnya. Pelajaran kita masuk kepada halaman 19, ada di baris keempat di kitab Bidayatul Mubtadi ke-6 ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ayo Bu. Pasal ke-6. Ayo Bu, ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ke-6. Ayo Bu, Ibu duluan, saya nanti belakangan bacanya. Ke-6 tertib yaitu berhubungan tiap-tiap suatu kepala, suatu seperti dimulai membasuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itulah artinya tertib. Tertib itu ibu-ibu berhubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Ke-6 tertib. Ibu, tertib at-tartibu berarti ada di dalam istilah bahasa Arab. Jadi kita kan suka kalau jadi orang biar tertib, kalau naruh apa-apa gitu kan. Ibu kalau saya ngomong kayak begitu tadi, anak-anak biar tertib barisnya gitu kan ya. Ibu paham tuh Bu mengucapkan kata-kata tertib. Nah, tadi saya bilang tertib ini istilah ada di dalam bahasa Arab. Kemudian kita kaitkan dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia juga ada
Kata-kata tertib. Berarti tertib ini diambil daripada tertib bahasa Arab, diambil daripada tertib bahasa Indonesia ngambil daripada tertib bahasa Arab. Ibu-ibu duluan adanya bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab duluan ya. Bahasa Arab duluan. Bahasa Arab duluan. Jadi bukannya tertib bahasa Arab, tertib bahasa Arab ngambilnya dari bahasa Indonesia, bukan, kebalik. Bahasa Indonesia nyontek ke bahasa Arab. Jadi banyak contekan bahasa. Kata-kata diambil dari bahasa Arab. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa baca Quran. Alhamdulillah ibu-ibu kita bisa ngerti bacaan Arab. Coba kalau kagak ngerti, ya. Jauh nggak bedanya hurufnya dengan bahasa Indonesia? Jauh. Bahasa Inggris, ibu-ibu jauh nggak? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia huruf abjadnya jauh nggak? Enggak. Lah kagak. Enggak lah kalau bilang sih. Enggak. Lah ibu coba ngetik di HP bahasa Inggris pakai abjad bahasa Indonesia nggak? Pakai, itu maksudnya. Ya, iya. Tulisannya nanti pas giliran itunya jauh, namanya juga bahasa. Tapi coba kalau misalnya ibu mau nulis di bahasa Arab, mau nulis bahasa Arab dengan tulisan Arab, bisa nggak? Nggak bisa kalau nggak bikin aplikasinya. Ibu punya nggak aplikasi bahasa Arab? Agak. Oh punya, alhamdulillah, mesti punya. Tinggal klik di bawahnya. Saya mah dibikinin, agak ngerti. Jadi sekarang ibu-ibu gampang. Misalnya nih ibu-ibu, ada ustadz nyebut hadis ke Al-Quran ke, cuman kita ingetnya ngedengernya itu misalnya ngedenger ida mata benu Adam segitu doang. Tulisnya kita nih sama bahasa Arab ida mata benu Adam, kayaknya bahasa Indonesia juga bisa, cuman rada-rada susah tuh. Ida mata benu Adam terus nanti ibu-ibu belum sampai lengkap langsung deh muncul keluar. Itu mempermudah kita, Bu. Ya, mempermudah kita apa? Untuk lebih pintar. Cuman ibu-ibu kagak aja. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu, saya mah kagak ngerti sama HP gitu. Lah tergantung kita menggunakannya ya, Bu ya. Jadi sekarang kita lagi ngomongin tertib. Apa itu tertib? Berhubungan tiap-tiap suatu kepala suatu seperti dimulai membasuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Itulah artinya tertib. Benar nggak, Bu? Pertama apa dulu? Di sini nggak ada niat. Nah, pertama apa? Muka. Habis muka apa? Tangan. Habis tangan apa? Kepala. Habis kepala apa? Kaki. Benar nggak kalau misalnya habis muka kepala, habis kepala kaki, habis kepala tangan, tertib nggak tuh? Enggak. Ini lagi ngomongin apa, Bu? Lagi ngomongin ini, Bu, fardu wudu ya, Bu ya. Fardu wudu. Kedua kaki itulah artinya tertib. Tertib itu nggak acak-acakan, berurutan. Beda nggak berurutan dengan berturut-turut? Beda nggak? Beda. Kalau berurutan tadi tuh habis muka, tangan,
kepala, baru kaki. Nah itu namanya berurutan. Kalau berturut-turut, terus-terusan. Kalau terus-terusan, tadi kan ibu ada tertib bahasa Arab. Sekarang kalau berturut-turut apa di dalam istilah bahasa Arab? Mualat. Mualat ya. Mualat itu berturut-turut, kagak ada jedanya. Arti jeda? Nggak ada berhentinya, nggak ada iklan. Tuh, kalau berturut turut. Apa istilah bahasa Arabnya? Mualat. Mualat. Ibu-ibu, lempengan berturut-turut itu masuknya ke dalam fardu. Kalau fardu ibu tahu artinya? Fardu artinya apa, Bu? Dikerjakan, mendapat pahala. Ditinggalkan, berdosa. Kalau berdosa berarti salah, berarti tidak sah. Tapi kalau giliran mualat berturut-turut itu bukan fardu, adanya di sunnah. Adanya di sunnah, bukan di fardu. Ada jeda, nggak apa-apa. Kemarin kita belajar di As-Sa'adah, ya Bu ya. Beda antara sholat dengan wudhu. Kalau sholat diniatin dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam, diniatin, nggak boleh. Pokoknya niat itu nggak boleh berhenti. Waktu sholat kita nggak boleh berhenti niat. Maksudnya apa? Saya, ya Allah, kayaknya Bapak manggil saya tuh. Nanti kalau saya nggak nyautin, marah lagi. Saya selesaiin apa saya berhenti dulu ya? Itu tuh ngomong kayak begitu tuh ibu-ibu, berarti kita udah menggantungkan niat antara berhenti dan lanjut. Maka pada hakikatnya pada saat itu kita udah batal. Tapi kalau wudhu, ibu-ibu kalau wudhu nih lagi muka, masih banyak nggak kesonoinnya? Masih, apalagi tangan ibu. Ya Allah, ini tadi tuh Bapak manggil, kita lagi wudhu, belum selesai. Terus dipanggil sama Bapak, berhenti back gitu kan, keluar ya, ada apa Pak gitu. Nggak apa-apa, nanti lanjut. Tadi sampai mana nih? Sampai kepala, langsung dia lanjut. Habis kepala apa? Habis kepala apa? Habis kepala kaki ya ibu. Ibu bingung. Itu masuk sunnah. Ini kan ngomongin fardu. Ya. Jadi kalau sholat nggak boleh berhenti. Misalnya gini Bu, dipanggil, back maranin. Habis maranin, Allahu Akbar, lanjut tuh. Tadi udah 2 rakaat, lanjut 2 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Ibu-ibu ada yang kayak begitu. Ibu-ibu nih lagi sholat tarawih apa sholat padu nggak tahu deh. Lupa saya. Cucunya kedengeran nangis, dia paranin tuh cucu. Tuh cucu nangis diparanin, habis udah diiniin, begini lagi. Ngaco itu jadinya sholatnya kalau begitu ya. Jadi itu beda antara sholat dengan wudhu. Kalau wudhu harus tertib. Lupa Ustazah, boleh nggak diulang lagi? Kalau apa? Daripada tadi sampai mana ya, terus udah ulang lagi aja jadinya wudhunya. Nggak apa-apa. Kalau lupa, kalau air lagi banyak, ini air emang segitu-gitunya. Oh ini yang antri banyak nih. Kalau kita mainin air diri-dirian sampai habis, ya kan? Kayak ada yang cerita, dia mah kalau mandi kayak ikan mas koki katanya. Ikan mas koki tuh maksudnya kayak ikan mas koki maksudnya apa? Ngabisin air. Ngabisin air. Ya, jadi ngomongin tertib. Dah tuh ya, sekarang fasal pada menyatakan segala sunnah